Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Coach. wabarakatuh. Coach. Siap. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, Sobat Sivinar, Coach Faminya sudah hadir bersama kita di siang hari yang Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Ya, apa yang kita dengar dari Coach Fami selama nanti kurang lebih 1,5 jam, mudah-mudahan memberikan inspirasi, ide-ide, legacy yang berikutnya. Oke, cuman sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang ingin dijadikan legacy bagi seorang Coach Fami? Saya sendiri penasaran, kenapa? Karena saya murid yang jarang aktif. Tahuan deh. Oke, Coach Fami, gimana keluarga sehat, Coach? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau teman-teman di dunia komunitas GBC biasa manggil Coach Fami itu adalah ayah. Cuman karena ini buat umum, saya panggilnya Coach Fami saja. Oke, siap. Coach, sekarang aktivitasnya untuk planningnya ke depannya lagi men-setting apa nih? Ya, tentu melanjutkan edukasi. Yes, itu tetap. Anak muda dari berbagai institusi yang sudah ada selama ini, ada kampus Magistra Utama di 12 kota untuk melatih alumni SLTA untuk mendapatkan pekerjaan dan bekal berwirausaha. Oke, sebentar. Jadi yang utamanya ya, Coach, berarti? Itu yang menjadi utamanya atau gimana? Salah satu. Salah satu kan? Yang sudah berlangsung 30 tahun. Jadi iya. Sejak tahun 91, ya, insya Allah sudah sekitar 100.000 orang alumni dari berbagai program, dari berbagai cabang, dari institusi-institusi yang saya turut membidani lahirnya sejak tahun 91. Berarti itu beneran dari di Kota Malang saja berarti ya waktu itu ya? Di seluruh Indonesia. Enggak, maksudnya dari tahun 91 itu berarti pertama kali settle-nya di Kota Malang dulu kan? Ya, bisnisnya. Malang, Jogja, Kalimantan, Sulawesi. Ya. Sekarang di 12 titik ya? Sekarang masih ada di 12 titik. 12 kota. 12 kota ya. Tapi sudah mulai pada kuliah lagi nih ya, Coach? Masih belum ada kebijakan yang memungkinkan mereka untuk memulai kuliah. Oke. Selain itu apa ya, Coach? Kesibukannya? Kalau Magistra Utama sudah sepenuhnya saya serahkan kepada manajemen untuk dikelola sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama-sama. Oke, berarti yang di-handle langsung sama Coach Fami apa nih? Grounded Business Coaching. Oke, itu on hand ya, pegangan itu langsung ya. Ya, jadi yang Grounded Business Coaching ini punya dua sayap, sayap leadership dan sayap korporat. Nah, gitu ya. Oke, sayap leadership dan korporat, dan itu berjalan paralel ya, Coach? Ya, jadi membangun UMKM untuk skill up menjadi bertumbuh, mendorong para orang-orang muda mengembangkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinannya sehingga mampu mengambil peran mengisi ruang-ruang kepemimpinan dan ruang-ruang ekonomi secara paralel. Jadi memberikan ruang kepemimpinan, ekonomi berjalan secara paralel. Oke, jangan dibuka dulu, Coach. Apa yang ingin menjadi legasinya nanti, Coach? Yang ingin dikenang oleh bermanfaat, menjadi amajaria, dan ingin dikenang oleh banyak orang, bermanfaat secara inklusif, gitu ya. Jadi bermanfaatnya tidak eksklusif aja kalau disebut legacy. Itu harus bermanfaat secara inklusif dan besar. Oke, tapi jangan disebut di awal, Coach. Oke. Coach, karena ini ada di akun YouTube channel Stephen, maka yang kita gali tentunya berbasis konsep Stephen ya, Coach. Kenapa? Karena penggiat Stephen, jadi biar tahu bagaimana sih saya biar bisa mencari inspirasi, belajar banyak dari Coach Fami. Dan lebih seru lagi ikut kelas Coach Fami di GBC. Kapan, Coach, berikutnya ada? Nah, jadi angkatan 47 dan 48 pesertanya sudah penuh.
Angkatan 47, 48 pesertanya udah penuh, angkatan 49 sudah terisi separuh, tapi belum bisa diselenggarakan. Luar biasa. Terus solusi online? Karena itu selama lockdown, selama 4 bulan ini kita fokus pada mengurus alumni. Oke, 4 bulan ini fokus ke alumni ya, Coach. Ya, jadi kemarin kita sempat melakukan 25 kali Zoom untuk review bagaimana membangun strategi menghadapi pandemi, kemudian 3 kali Zoom untuk skill up, bagaimana tetap bertumbuh, dan beberapa Zoom dengan partner-partner, dengan termasuk dengan Steven hari ini, dengan BRI, dengan BI, TDW, Resources, dengan Mark Plus, dan seterusnya. Kita intinya saya 30 tahun adalah dunia yang sudah saya geluti di edukasi, khususnya dalam pengembangan entrepreneurship dan leadership, begitu Mbak? Oke, entrepreneurship dan leadership ya Coach? Ya. Coach Fahmi, karena kita bicaranya tadi adalah stepping stone-nya, sesuai judulnya adalah Alchemy to Legacy. Nah, Alchemy sendiri, memang kenapa saya ambil diksi kata ini, tadi sudah saya jelaskan, karena sering banget mendengarkan ini dari Bos Mardigiu. Akhir-akhir ini lewat videonya gitu ya, mengenai alchemy gitu ya, itu memberikan saya terinspirasi untuk memberikan inspirasi lagi kepada orang, kalau setiap orang itu harus tahu apa alkeminya, karena begitu katanya Bos Mardigiu di salah satu videonya begitu ya. Oke. Nah, alkemi itu sendiri adalah di mana kita harus cari tahu kunci sukses potensi diri kita dan kita tahu bagaimana memanfaatkannya. Sekali lagi, kalau Anda, Coach Fahmi, kalau di Steven sensing, dan masih banyak sensing-sensing lainnya. Tapi apa yang membuat berbeda? Ya itu given-nya. Setelah given-nya terberi, mau diapain? Itu yang bikin beda. Ya, nah disinilah stepping stone-nya Coach Fahmi inilah yang saya ingin ini menjadi inspirasi banyak orang, gitu ya. Sehingga apa yang membedakan Coach Fahmi dengan orang-orang lainnya yang mungkin sama, gitu ya. Oke. Setelah tahap 1 kita ketahui Coach. Nah, konsep Steven cari tahu sendiri ya teman-teman, kita nggak akan bahas di sini. Nah, Coach Fahmi ini dibahas sepintas saja. Oh, dibahas sepintas, oke ya. Saya mau nyimak ini. Recalling lagi ya, memori lagi ya. Oke. Saya mau cerita yang praktis-praktis, jadi konsepsinya Mbak D yang nyampein. Oke, sip. Nah, sekali lagi Steven ini adalah, apa itu Steven? Steven ini adalah sebuah konsep ya untuk mengetahui kecerdasan ya dominan atau belahan otak yang dominan ya yang menjadi pemimpin. Ya, yang menjadi pemimpin ya dari setiap manusia. Nah, itulah yang menyebabkan konsep Steven memang menganut konsep single intelligence. Kami tidak menganut multiple intelligence. Tapi ketika belahan otak yang dominan tersebut digembleng dengan optimal, diakselerasi potensinya tersebut, maka 4 belahan otak yang lain akan tergembleng. Jadi konsep Steven mengatakan imam otaknya dulu. Karena Coach Fahmi di konsep Steven, belahan otak dominannya adalah limbik kiri. Ya, Sobat Stevener bisa lihat di gambar ini, limbik kiri yang kami sebut adalah sensing. Ya, jadi kekuatan Coach Fahmi ini secara lahiriah adalah kekuatannya di otot, makanya kata-katanya itu luar biasa. Ya, kalau ikut kelas Coach Fahmi malam masih main bola gitu. Sayangnya sudah teler. Oke, kenapa? Karena Coach Fahmi memang kekuatannya di otot. Nah, beliau ini tergambarkan banget setiap aktivitasnya ini tergembleng dengan baik. Sehingga saya sebagai pribadi melihat secara keseluruhan belahan otak yang thinkingnya, feelingnya, intuisinya, itu pun terjadi daya jalar. Ya, jadi nggak ada lagi istilah Steven itu pengkotakan. No, kami tidak mengkotakan. No. Tapi yang belahan otak yang pertama itulah yang wajib digembleng. Kenapa? Karena kalau 5-5-nya paralel digembleng, nanti yang mana dulu yang mau dibagusin? Karena nggak mungkin kita hebat di semua
area. Itulah kenapa kalau kita kembali ke konsep Islam, kita ini makhluk sosial. Kita nggak akan hebat sendiri, kita hebat pun karena orang lain. Ya, oke, itu ya. Lanjutnya silakan cari lagi ilmunya. Ya kenapa? Karena saya udah nggak sabar ini cari inspirasi dari Coach Fahmi. Oke, karena kita pembahasannya adalah seorang Coach Fahmi, maka saya akan buka sedikit apa sih yang menjadi trait kehebatannya seorang sensing introvert Coach Fahmi ini. Nah, beliau itu orangnya persisten. Wow, ya persistennya di sini tuh artinya begini ya Sobat Seminar, tahan banting, pantang menyerah, stabil bekerja. Ini membuat saya sangat cemburu dengan sensing introvert. Cemburu positif ya, ingat. Lalu orangnya sangat detail. Detail di sini artinya terinci, berurutan, serta cermat. Wih, kayak apa nih, luar biasa. Jangan lawan saya. Nah, iya. Iya, ketiga disiplin. Ya, disiplinnya beliau itu orangnya tertib, taat peraturan. Ya, pasti SOP minded. Waduh, itu bisa sama saya, kita bisa. Lalu ensiklopedia. Apa di sini definisi ensiklopedia? Merekam semua, ingatannya kuat, menyimpan lengkap. Kalau gambarannya kayak tas Doraemon kayaknya ya, dikeluarin semua, memorinya lengkap. Nah, terakhir adalah workaholic. Oke. Workaholicnya Coach Fahmi, nanti kita gali semuanya. Workaholicnya itu mendapatkan hasil maunya maksimal. Buat orang sensing itu no pain no gain. Ya, no pain no gain. Ya, dan menambah kesibukan itu justru menambah kesibukan ya. Buat sensing tuh harus. Nggak ada tuh istilahnya buat orang sensing apa? Selama pandemi itu istilahnya apa? Rebahan. Aduh, no banget itu. Ya nggak ada kaum rebahan buat orang sensing yang tergembleng. Sekali lagi, sensing yang tergembleng. Oke. Nah, ada juga coach tandanya seseorang yang sensing itu bersyukur. Ya, setelah kita tahu hasil tes TV, maka kita harus bersyukur. Buktinya Anda bersyukur itu harus keluar trait berikut. Ya, pertama trait yang harus keluar adalah sehat. Ya, kalau Anda sensing sakit-sakitan lah ya, sakit sesekali mah boleh. Tapi kalau sakit-sakitan, berarti Anda belum bersyukur menjadi seorang yang diberikan Allah dengan mesin kecerdasan sensing. Widih, itu Coach Fahmi banget. Rajin Coach, Masya Allah, rajin nih ya. Dan terakhir adalah hemat. Ya, luar biasa. Nih buat orang sensing nggak ada istilah nggak ada uang pertahanan berapa bulan ke depan gitu ya. Waduh, itu nggak benar tuh sensing sampai nggak ada dana cadangan gitu ya. Itu nggak sensing banget. Oke, lalu bullish. Nah, kalau di Stephen ada istilah bullish Coach Fahmi. Bullish ini adalah ketika keimanan itu berada di titik tertinggi. Ini kan istilah dalam dunia trading ya. Ya, ketika keimanan sangat tinggi, maka seorang sensing itu artinya adem. Ya, rendah hati serta taat ibadah. Ya, itu dan pasti itu naik turun. Namanya seperti keimanan itu naik turun. Tapi hati-hati ketika sensing lagi dibiris, maka ketika keimanannya lagi turun, ya turun sesekali boleh, ya wajar ya. Itu misalnya bawel. Pasti Coach Fahmi pernah bawel ya kawan Coach? Nggak mungkin enggak, kan tadi saya udah bilang wajar. Ya, oke, jadi pengen penasaran bawelnya Coach Fahmi kayak apa. Oke, itu ya yang kita bisa sedikit sebutkan. Nah, Coach Fahmi bicara tadi karena trait-traitnya Coach Fahmi nih Coach. Karena semua trait ini Coach, mana yang Coach Fahmi tuh ngerasa ini gue banget. Karena begini Coach, dari setiap orang walaupun sama-sama sensing itu akan ada kelihatan yang trait-nya dia kelihatan banget. Ya, sensing yang lain yang kelihatan tuh yang ini. Sama seperti saya intuiting, ketika saya bandingkan intuiting saya dengan Indrawan Nugroho, saya bandingkan dengan Bunda Sophie Beatrix, itu lain-lain ternyata yang sangat kuatnya. Ya, yang terakselerasinya luar biasa. Coach Fahmi ini yang mana Coach trait-nya yang sangat terakselerasi banget? Ya, pertama saya
bahagia sekali nih Mbak D, jadi senang dapat review lagi. Udah lama ya. Dan seperti tadi Mbak D sampaikan bahwa ini membuat saya makin bersyukur. Tuhan diberi Allah tugas menjadi orang sensing ya gitu ya. Yes. Jadi, saya merasa dalam perjalanan 30 tahun karir saya, masuk 5 tahun atau 10 tahun saya mendampingi banyak leader dan banyak pebisnis. Yes. Itu fitur tulen sensing tadi benar-benar menjadi membuat saya giat, tapi saya tidak tertekan. Jadi saya giat luar biasa, tapi saya tidak merasa tertekan. Jadi kemarin saya punya proyek dengan sebuah partai, 1 tahun penuh mengelilingi Indonesia. Setiap hari pulang jam 1 malam, jam 4 pagi sudah terbang lagi, itu tanpa henti selama 10 bulan dan tidak pernah sakit. 10 bulan di umur berapa Coach sekarang? Ya, 53 tahun. Masya Allah, 53 tahun tanpa pernah berhenti, nggak sakit, pulang sampai jam 1, pergi lagi naik pesawat jam 4. Iya. Ya, dan yang mendampingi pada diopname. Oh. Innalillahi, mohon maaf ya yang mendampingin sahabat. Jadi yang paling penting saya setuju tadi sama yang disampaikan Mbak D, kita menemukan apa yang menjadi ya alkemi kita tadi, energi yang menjadi mesin penggerak dari 5 bagian keseluruhan segmen, tapi saya suka tadi daya jalarnya itu termasuk mempengaruhi keseluruhan sistem kehidupan yang kemudian menjelma menjadi prestasi-prestasi yang menakjubkan. Wah, gitu kira-kira. Jadi saya bisa merasakan walaupun sekarang saya masih haus, masih lapar, masih ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sensing ini betul-betul memberikan kepada saya arah ya, arah kemana saya harus bekerja, pencapaian-pencapaian apa, ya. Dan semua fitur tadi membantu saya mewujudkan impian-impian saya, Mbak D. Oke, jangan sebut dulu impiannya, Coach, jangan sebut. Impiannya terakhir, Coach. Oke, luar biasa. Jadi Sobat Spinner, lihat ya, semangatnya aja itu udah sensing banget. Semangatnya sensing banget. Jadi penasaran, Coach Fahmi itu pernah sakitnya sakit apa ya kalau begitu selama umur 53 tahun ini? Ya, jadi alhamdulillah secara umum saya diberi anugerah badan yang cukup sehat. Karena saya adalah olahragawan. Oke. Jadi saya olahragawannya apa nih, Coach? Olahragawannya apa nih, Coach? Dari dulu berarti ya, dari muda. Olahraga ya di rumah itu ada meja pingpong. Oke. Sak untuk tinju, ada panah, ya, ada busur untuk panah. Dulu kemarin ada kolam renang, kemudian ada badminton, ada matras untuk jiu-jitsu. Masya Allah, Coach, itu sehari berapa olahraga itu? Artinya saya menyukai badan yang berkeringat, Mbak D. Betul, karena semakin berkeringat, kemudian bergerak, bersepeda, ya, termasuk main bola. Jadi saya masih sampai kepala 5, saya masih main bola dan itu membuat saya bersemangat mengejar juara. Gitu. Jadi saya nggak tahu ini termasuk bagian dari sensing saya enggak ini. Jadi saya suka dorong orang untuk selalu jadi juara 1. Oke, ya karena apa? Karena kan sensing ini begini, Coach, dia itu kalau ada sparring, nggak bisa orang sensing introvert nggak ada sparring, lemes bentar, dia kan butuh sparring, ya, butuh sparring selalu, gitu ya, itu yang membuat dia bergerak, gitu ya. Oke, Coach, tadi langkah 1, temukan dulu alkemi dan Anda mensyukuri itu dulu. Oke, saya terberi seperti ini, jangan menolak, terima dan gembleng. Nah, setelah tahu alkeminya, sudah Anda tes Steven, lalu dibiarin aja,
gitu ya. Anda nggak membangun deliberate practice, nggak membangun 10.000 jam terdesain, ya percuma. Gimana mau jadi seperti Coach Fahmi, atau sensing introvert Ari Ginanjar, Agim, itu semua sensing introvert. Wow. Ya, keren-keren semua. Ya, Aipo Santosa setahu saya juga begitu. Beliau juga sensing introvert. Nah, kedua coach stepping stone-nya itu adalah setelah yakin, asa terus dengan terlebih dahulu menentukan profesi coach. Nah, ini kalau di Stephen coach, definisi profesi ini pada dasarnya beda dengan karir. Ya, definisi profesi di Stephen harus ada 3 unsur yang terpenuhi. Pertama, memang pilihan peran. Berbicaralah pada Allah di salat-salat malam Anda. Apa sih maunya Allah terhadap saya di muka bumi ini? Ya. Kedua, panggilan hidup. Dan ketiga, tentu juga harus bisa menjadi sumber penghidupan. Ya, jangan pilihan peran saja, tapi juga nggak jadi sumber kehidupan. Gimana Anda ingin berbuat baik kepada orang lain, tapi kalau itu tidak jadi sumber kehidupan juga. Oke, Coach. 3 pilihan peran, panggilan hidup, dan sumber penghidupan. Coach, berarti Coach Fahmi ini kalau bicara profesi, artinya sekarang ini hitungannya adalah pengusaha, ya. Karena kan kalau tertulis G-Coach gitu ya, Coach. Nah, lebih ke arah G-Coach, ya, atau pengusaha, Coach. Ya. Walaupun Coach sendiri usahanya banyak, investor juga gitu kan. Jadi Mbak De, jadi satu, saya dulu pernah sekolah di SPG Negeri Balikpapan. Oh, oke. Kenapa tuh, Coach? Ya, jadi artinya saya pernah dikondisikan oleh ibu saya untuk jadi guru. Oh, yes. Ya, saya pengen masuk fakultas kedokteran. Dan saya nilai Heptanas murni saya tertinggi. Tapi saya dimasukkan pendidikan fisika IKIP Malang sama ibu saya. Karena pengen banget anaknya jadi guru ya? Iya. Oke. Kemudian sempat jadi dosen tetap di sebuah perguruan tinggi. Maaf, gaji sekali hadir ngajar cukup besar, tetapi tidak kerasan, Mbak De. Jadi tidak kerasan, tidak, karena ada yang bisa lebih besar lagi, gitu. Ya, sehingga kemudian saya memilih tidak keluar dari jalur sebagai seorang pegiat edukasi, tetap ngajar, tetap dorong orang, memotivasi orang, gembleng orang, paksa-paksa orang untuk bertumbuh, tapi juga bangun bisnis karena saya ingin punya, setiap akhir tahun saya harus bisa beli aset. Yes. Dan setiap kesempatan saya harus menandai pertumbuhan hidup saya itu dengan pertambahan aset tadi. Jadi iya, itu sensing banget ya, Coach. On the track, Coach. Oke, jadi kalau bicara profesi di Stephen, ini juga yang menjadi legacy pertimbangannya adalah Coach Fahmi di akhir hayat hidup Coach Fahmi lebih ingin dikenal sebagai apa, Coach? Tadi kan menggembleng orang, menggembleng orang gitu kan ya, memotivasi orang, mendorong orang gitu ya. Berarti lewat profesinya apa? Walaupun memang investor iya, pengusaha iya, tapi yang paling ingin dikenang banyak orang itu sebagai apanya, Coach? Coach atau? Iya, betul. Jadi saya sering merenung, membayangkan bahwa walaupun saya, misalnya punya aset banyak, tapi tidak terlintas saya dikenang sebagai misalnya orang kaya. Oke. Kemudian murid saya juga banyak. Saya kok merasa bahwa tugas saya ini gimana cara menggambarkannya, bahwa intinya saya ingin punya kontribusi untuk membangun manusia, membangun bangsa. Jadi membangun umat. Manusia dan saya berkontribusi untuk menciptakan para pemimpin. Saya punya 2 cita-cita sebenarnya, Mbak G.
Nomor satu, saya ingin mengantarkan orang-orang muda mempersiapkan diri jadi pemimpin masyarakat, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan, gitu. Dan itu suatu hari saya ingin menyaksikan mereka berpidato, berpidato di teras istana, dan saya ingin menyaksikan itu adalah bagian dari legacy saya. Masya Allah. Tuh karena Coach Fahmi udah di levelnya sudah di matra spirituality, Coach. Oke, Coach. Kita bicara minat sejati secara genetik ya, Coach. Kalau di konsep Stephen, minat sejatinya orang sensing itu adalah trader, dan ini sudah terpenuhi, ya. Maka puncak karirnya adalah top trader. Nah, kalau dia di wilayah eksekutif, maka puncak karirnya ada top profesional. Nah, saya lagi mikir begini, Coach. Ini kan saya ya. Dengan Coach Fahmi tadi menyebutkan sebenarnya nggak kepikir dengan kaya. Kalau trader itu nanti larinya kan ke kaya ya, aset ya. Jadi notabene, benar nggak ya, Coach? Ini berdasarkan diri saya aja ya. Saya melihat Coach Fahmi itu lebih ke arah nanti akan banyak memimpin entrepreneurship yang jadi yang berpidato gitu kan. Berarti kan kalau saya mau gabungin dengan profesi coach, maka puncak karirnya kepikir top coach gitu ya. Benar nggak tuh? Cuman bahasanya benar nggak itu top coach? Tapi tradernya juga tetap gitu. Betul, ya. Jadi saya sering maaf, ada juga yang suka nyindir-nyindir saya. Oh, nyindir gimana tuh? Misalnya, kan saya selalu mendorong orang untuk kamu harus sukses, kamu harus berhasil, kamu harus jadi terpilih sebagai bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan, dan sebagainya. Suka ada yang tanya, kenapa nggak Coach Fahmi sendiri yang mencalonkan? Gitu. Iya. Terus saya bilang, saya kok nggak pingin. Nah, itu perlu penjelasan Mbak De juga ini. Jadi, kok justru yang menghantui saya setiap hari, yang merasuki jiwa saya setiap hari, yang mempelumasi, yang membakar, yang memBBM-i saya setiap hari adalah saya kalau lihat orang itu kamu harus itu jadi lebih semangat untuk membuat orang sukses gitu. Nah, pertanyaan Coach Fahmi kok inline ya Coach dengan penjelasan berikut. Nah, kalau di konsep Stephen, Sobat Sinar, di konsep Stephen itu ada 4 level. Ya, ketika seorang kita misalnya tes Stephen orang nih, ketemu sensing, lalu ketemu sensing berikutnya, kita bisa orang itu bisa mengukur dirinya sendiri, ya dia berada di level mana. Ya, ketika bicara seseorang di level personality, sensing apa adanya, ya. Jadi aku apa adanya, emang aku orangnya bawel, aku emang orangnya hemat, aku emang orangnya cenderung hemat itu notabene buruknya pelit gitu ya. Aku orangnya pelit gitu ya. Itu berarti masih bicara sensing di personality. Oke. Nah, naik lagi ke level berikutnya. Aku menjadi seorang sensing yang tergembleng. Itu di level mentality. Yes, itu masih bicara aku. Nah, ini mau nyambung nih, kita bridging ke berikutnya ke Coach Fahmi tadi pertanyaannya. Maka ketika sudah tidak bicara aku, Anda sudah bicara di level morality. Di mana aku sudah tidak penting, tapi yang penting orang lain. Dan di level yang paling tinggi di spirituality. Aku yang sudah lalu menghadirkan Allah dalam setiap keputusanku, aktivitasku. Oke, Coach Fahmi, kalau boleh saya ngambil sedikit intisari, ini kalau boleh ngambil kesimpulan, kalau boleh, Coach. Apa yang Coach katakan tadi, bisa jadi karena Coach merasa aku sudah tidak penting. Tapi yang penting adalah orang lain. Begitu nggak, Coach? Ya. Berarti Coach Fahmi sensingnya sudah minimal, paling minim, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang didesain dalam hidupnya, sudah bicaranya sudah di level minimal morality, Coach. Bisa diterima nggak, Coach? Bisa dipahami. Bisa dipahami ya, Coach. Makanya kalau di Stephen itu, kami... Saya selalu mengatakan kepada
Yes. murid-murid saya, kepada tamu-tamu saya bahwa hidup kita itu dua kaki kita itu bertumpu pada business owner mentality dan owner spirituality. Jadi itu energi yang tidak bisa dipisah. Bahkan kalau dalam skema yang saya susun itu dua-duanya mencengkram sama kuatnya. Jadi dia mencengkram sama kuatnya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu ya, ya, Coach? karena spirituality itu mengacu ke langit, morality itu mengacu ke bumi. Jadi dia dalam konstelasi yang berimbang, yang memberikan, yang memancarkan kekuatan sesungguhnya, sehingga apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang banyak. Oke, berarti business owner mentality, satu lagi adalah business owner spirituality. Business owner spirituality, dan itu mencengkramnya harus sejajar, paralel ya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Luar biasa, Coach. Itu yang menjadi landasan Coach menurut saya. Kenapa tadi Coach Fahmi bilang, sehingga saya kalau ditanya orang, kenapa nggak Coach Fahmi saja sendiri gitu ya? Ya berarti ya Coach Fahmi sudah merasa yang penting banyak pemuda ya. Saya bagian jadiin mereka, begitu Kak Coach. Betul. Jadi saya merasa seperti saya tidak ada ini Mbak De. Jadi saya terus terang saya gimana ya mengatakan ya supaya pas. Jadi saya sensing itu benar-benar itu saya nikmati. Nah, jadi saya berada di sensing itu adalah tak ada satupun komplain saya. Nggak ada ya. Berarti menerima dulu ya, bersyukur dulu atas pemberian. Jadi saya mensyukuri, saya selalu mengatakan sense of wonder of life. Jadi saya mensyukuri hidup saya sebagai anugerah, bumi penuh berkah, Tuhan Maha Baik. Jadi bumi penuh berkah, hidup adalah anugerah, dan Allah Maha Kasih dan Sayang. Jadi itu satu tarikan nafas Mbak De. Iya. Bagaimana kita berpujak di bumi, bagaimana kita memberi manfaat yang luas kepada orang yang ada di sekitar kita, dan bagaimana bumi ini menjadi tempat yang indah untuk dihuni oleh anak cucu kita. Jadi bagaimana kemiskinan diperangi, bagaimana pengangguran diperangi, bagaimana segala macam yang membuat manusia menderita itu diperangi, gitu ya. Jadi walaupun saya sensing Mbak De, saya sebenarnya suka berkelana. Jadi tadi saya suka sekali dengan istilah Mbak De tentang daya jalar tadi. Yes, betul. Saya ini ya, saya misalnya suka musik, saya suka film, saya suka nulis puisi. Jadi untuk saya kadang-kadang merasa saya ini orang feeling juga gitu. Iya terjadi banget daya jalan. Kebayang itu lulusan grounded itu udah berapa banyak orang nih? Iya, ya ribuan orang. Ya, ada sekitar 30.000 orang. Nah, itu kalau nggak belahan limbik kanannya kebangun gimana itu kan? Pasti setiap menit, setiap jam ada yang konsultasi gitu kan? Betul. Jadi saya karena itu kadang merasa daya jalar tadi ketika sensing saya asah itu, terasa. Ya, dia mempengaruhi segala macam komponen yang kalau tidak salah di situ berapa persen itu ya. Betul. Saya juga kena imbas, feeling saya kena imbas, thinking saya kena imbas. Intuitingnya juga. Ya, thinking saya jurusan fisika, tapi saya juga jurusan hukum, Mbak. Nah, udah fisika hukum, kena itu udah thinkingnya. Tapi saya juga dokter ilmu sosial gitu, jadi ya apa ya, saya merasakan betul bahwa yang Mbak De sampaikan tadi betul-betul saya tangkap dengan utuh gitu dalam kehidupan saya. Jadi kalau orang menikmati hidupnya di kecerdasan yang manapun,
bisa menjadi manusia seutuhnya. Gitu kira-kira Mbak De ya. Oke, ya Coach Fahmi. Nah, berikutnya nih, kalau di konsep Sivin ini ketika profesi itu dibangun untuk nanti menjadi legacy kita, maka tadi memang kita berbicara pada aula. Nah, kita tadi ketika di Sivin itu ada dua Coach, individual roles dan social roles. Ya, social roles ini sudah bicaranya tadi minimal di level morality. Yang kita bangun itu adalah profesi yang memang nanti di akhir itu kita ingin dikenal sebagai siapa di level minimal sosial. Gitu ya Coach. Nah tadi Coach Fahmi sudah menjelaskan kalau profesinya itu beneran ingin mengantarkan leader, entrepreneur, cuman jumlahnya disebutin nanti Coach, karena itu legasinya tuh. Udah kebuka dikit di sini. Dan ketiga Coach, setelah kita tentukan profesi, maka tentukan indikator keberhasilannya. Ya, nah kembali teman-teman sobat Sivinar, ini konsep Steven. Di konsep Steven harus ditentukan di awal. Mau indikatornya yang mana? Walaupun bisa jadi semua terlihat, itu ya. Pintu kebaikan dari 5 ini semua pasti ada. Ya, jalan sodako, infak dari 5 ini tetap ada, yaitu bisa lewat jalur tarif, prestasi, laba, rating, dan gaji. Nah, Coach Fahmi sendiri ngerasa untuk nanti menjadi legasinya, itu indikator keberhasilannya ada di mana, Coach? Kalau saya, Ayah Farid di laba, memilih itu. Nanti jalur kebaikannya ya lewat situ. Jalur kebermanfaatannya kita pilih lewat situ, gitu. Ya. Jadi saya hari Jumat besok tanggal 10 Juli akan melaunching banyak sekali program, antara lain kita sebut dengan Nusantara Gilang Gemilang. Nusantara Gilang Gemilang, oke. Ya, jadi Gilang itu Global Initiative on Leadership Achievement for Greatness, National Greatness. Ya, jadi Global Initiative on Leadership Achievement for National Greatness. Nah, jadi saya ingin, sekarang sedang saya bangun gedung 4 lantai sekitar 1000 meter untuk membangun atau untuk menampung pusat sebagai Skill Up Center, Indonesia Skill Up Center. Jadi bagaimana nanti para pemimpin men-skill up dirinya, bisnisnya di skill up, kepemimpinannya di skill up, supaya lahir para pemimpin kelas dunia, bangun peradaban rahmatan lil alamin. Selalu sering juga saya sampaikan di kelas, mendorong semua orang mengambil peran dan partisipasi, punya inisiatif untuk menjadi bagian dari pertumbuhan masyarakat. Oke, itu di mana ya? Menjadi leverage, menjadi pendorong, menjadi driver bagi orang di sekitar kita untuk tumbuh. Masya Allah. Itu di mana? Di Malang? Di Indonesia. Oh, titiknya nanti di Indonesia berarti ya? Jadi artinya begini Mbak, jadi kami akan keliling lagi ke seluruh Indonesia setiap saat, di setiap kota akan ada perwakilan. Alumni Grounded itu sudah terbukti kemarin sangat membantu saya waktu saya punya event di tiap kota di 30 provinsi. Yes. Itu kemudian saya harus menjadi partner mereka, partner pertumbuhan mereka, supaya mereka bisa bangun aset yang sebelah kiri, yang entrepreneurship tadi, yang korporasi tadi. Saya mendorong setiap orang punya minimal 1 triliun aset, misalnya. Kemudian yang sebelah kanan minimal harus memimpin sebuah organisasi atau jadi pejabat publik di kabupaten, kota, provinsinya masing-masing. Jadi ini ada inkubasi korporasi, ada inkubasi leadership. Yes. Seperti nurturing supaya yang UKM jadi perusahaan global, punya aset minimal 100 miliar sampai 1 triliun. Kemudian anak-anak muda didorong untuk mengambil peran kepemimpinan yang signifikan agar mereka bisa punya tugas dan tanggung jawab, jadi ketua kadin. Jadi ada kawan-kawan kita ini di banyak kota, di Malang ada jadi ketua kadin di Malang, itu alumni Grounded. Oke.
Ya, jadi ketua Apersi Asosiasi Pengusaha Properti Jawa Timur itu alumni Grounded. Nah, gitu. Jadi kita ingin mendorong ini dua sayap tadi, Mbak. Jadi sayap spiritualitas dan sayap mentality tadi itu ke atasnya adalah dua pilar, korporasi dan leadership. Leadership, oke. Korporasi ukurannya adalah aset. Nah, jadi saya sebagai yang menyerukan ini, maka saya menandai tiap tahun harus beli aset. Saya kemarin ketika sebagai simbol perlawanan terhadap krisis dan pandemi, Mbak D, saya justru beli tanah untuk memberitahu diri saya bahwa kamu dalam situasi apapun asetmu harus bertambah. Gitu. Keren banget sih. Justru jadi self talk ya. Saya justru harus asetnya bertambah. Artinya melawan keadaan, berarti gitu ya? Ya. Oke. Meyakinkan, untuk meyakinkan diri saya supaya saya juga kalau saya bicara kepada anak-anak muda khususnya, kamu beli aset, saya telah mempraktekkan. Artinya secara batiniah saya merasakan suasananya. Kan berbahaya itu, Mbak, kalau saya hanya menyerukan sesuatu tapi batin saya tidak mengalami. Nah, gitu kira-kira. Berarti tadi yang untuk yang maaf, itu yang untuk leader atau untuk entrepreneur ya? Untuk entrepreneur. Nah, entrepreneur itu maka harus ada penambahan aset sebagai bukti nyata. Yes. Ya, jadi aset bertambah, bisnis bertambah. Nah, aset bertambah, bisnis bertambah, itu berarti larinya ke laba ya? Ya, jadi itu yang entrepreneur. Kalau yang leadership, harus punya jabatan publik, tanggung jawab publik, peran-peran sosial yang kuat di masyarakat. Nah, jadi saya misalnya membuat satu tempat, nama kita sebut Rumah Mitra Warga. Kita modali para pengusaha rumahan, Mbak D, itu dengan belanja modal menuju 1.000 orang nanti, jadi 50 orang. Kemudian ada keluarga miskin, ada 13 RT, kita beri santunan secara periodik untuk bahan makanan yang siap mereka konsumsi karena mereka warga miskin. Jadi ada pengusaha yang kita beri modal, ada juga ada keluarga yang kita beri makanan siap pakai. Kita juga punya 8 pesantren yang kita turut membangun, Mbak De. Jadi ada pesantren yang bahkan seluruhnya saya yang membiayai. Jadi di situ ada pesantren entrepreneur dan leadership. Jadi itu tempat anak-anak dididik untuk jadi entrepreneur sekaligus jadi leader. Masya Allah, oke. Ini kalau yang dari leadership saya melihat arahnya lebih ke prestasi atau rating nih. Nanti indikatornya prestasi kayaknya ya. Ya, mungkin kalau rating yang dimaksudkan adalah jumlah orang. Ya, saya juga kemarin mendidik 28.000 calon anggota dewan. Nah, iya. 28.000. Nah, jadi dan saya ingin di antara mereka suatu hari jadi bupati, wali kota, anggota dewan, gubernur, presiden, menteri. Gitu. Dan saya merasa ini bagian dari fase ketiga hidup saya, Mbak De. Jadi sekarang katakanlah saya 50-an menuju 75. Nah, 75 itu saya merasa itu fase saya, fase ketiga saya. Oh, berarti fase pertama 0 ke 25, 25 ke 50, fase kedua. Ini fase ketiga berarti ya, oke. Iya, jadi kalau saya fase 0 sampai 25 itu saya persiapan untuk hidup, 25-50 itu saya membangun anak-anak saya, bisnis saya. Nah, fase 50 ke 75 itu saya full ingin berkontribusi untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Kira-kira begitu, Mbak De. Masya Allah. Ini luar biasa banget. Oke, saya tadi ada beberapa yang sudah disebutkan untuk stepping stone keempat ini justru. Nah, stepping stone keempat itu adalah setelah sudah menentukan indikator, kita sudah bisa mendesain 10.000 jam terdesainnya. Nah, 10.000 jam terdesain kalau di Steven, Coach Fahmi, ini mengambil dari kutipan dari Imam Nawawi. Ya, kalau dunia ini dibagi dalam 25 bagian. Ya. 5 bagian memang qada dan qadar, 5 bagian warisan,
5 bagian materi dasar. Disinilah Stephen berperan. Dan yang bikin beda tadi saya bilang adalah yang berikut, 5 bagian kesungguhan dan 5 bagian kebiasaan. Itu yang membuat setiap sensing yang satu dengan yang lain berbeda. Karena sesudah kita menerima 50% memang terberi, ya, maka 50% berikutnya adalah melakukan kesungguhan dan kebiasaan lewat 10.000 jam terdesain yang oleh teorinya Malcolm Gladwell. Yes. Ya, teorinya beliau. Oke. Nah, itu di istilah di Stephen adalah KKM. Ya, yaitu kebiasaan dan kesungguhan sesuai makana. Makana itu kalau diartikan adalah sesuai mesin kecerdasan. Apa yang sudah terberi. Oke. Jadi gini, makanat itu dibangun dari level personality. KKM tersebut dibangun dari level yang paling bawah, personality, ya, naik ke level mentality, morality, dan spirituality. Sehingga kebiasaan itu yang kita bangun di berbagai level itu beda-beda nanti. Cuma stepping stone-nya harus dijalanin. Ya, mungkin kalau Coach Fahmi level personality-nya udah lewat di fase pertama 0 sampai 25 itu, benar nggak, Coach? Ya, sudah lewat tuh. Ya, seorang sensing misalnya begini. Jadi ini contoh doang ya, Coach. Artinya kita membangunnya lain-lain orang, lain-lain kebiasaan yang dibangun. Ya, misalnya orang sensing introvert, ya, speed, kata kuncinya adalah speed. Ya. Pertama kali yang dibangun adalah speed, bukan frekuensi, bukan bobot, bukan energi, speed dulu. Masih di level personality, ya kan? Contohnya, kalau dia larinya memang misalnya menghafal Quran, maka sehari dia 1 juz tuh udah nggak mainan tuh, ya kan? Kalau dia adalah profesinya mungkin untuk menjadi penghafal Quran, gitu ya. Atau misalnya dia sehari olahraganya 1 jam, ya di level personality. Coach masih ingat nggak dulu, Coach? Waktu ngebangun pertama kali menjadi seorang sensing, apa sih kebiasaan yang Coach bangun gitu ya? Dan itu harus tetap berjalan sampai sekarang gitu. Di level yang personality, Coach. Apa yang saya ingat itu waktu saya kecil. Yes, oke. Waktu saya kecil, ayah saya itu kan penceramah dari masjid ke masjid, dari desa ke desa. Oh. Ya, jadi tidak pakai kendaraan, saya diajak jalan kaki berkilo-kilo, gitu. Tapi saya menyimak sambil di jalan diajak bicara segala macam, pikiran-pikiran besar itu sudah disemai sejak saya masih kanak-kanak. Oke. Jadi sehingga saya merasa proses yang membuat saya sebutlah nyebutnya itu. Jadi pengetahuan itu sudah diinstal oleh bapak saya dari kecil. Kemudian waktu SMP saya jalan kaki 10 kilo setiap hari. Nah, itu tuh Coach, itu beneran naikin speed banget tuh. 10 kilo setiap hari berarti selama 3 tahun. Ya. Kemudian di SMA naik sepeda pancal 10 kilo juga. Naik apa? Sepeda pancal. Oh, 10 kilo juga. Ya. Jadi itu 3 tahun. Saya merasakan kaki saya, tangan saya, tubuh saya itu ototnya bertumbuh karena itu. Oke, nah ototnya lihat ya, sudah bertumbuh di level personality itu lewat penggemblengan atau kecil naik sepeda, ya sama jalan kaki. Coba anak sekarang, dicoba. Dan saya gini Mbak, dari kecil itu saya karena orang tua saya itu imam masjid, itu saya tinggal di masjid. Jadi kami nempel masjid. Oke. Sehingga setiap hari nemani teman-teman itu tidur di masjid, kalau aku nggak bangun disiram. Bukan di rumahnya sebelah masjid? Iya, nempel masjid kan, tapi kan anak laki-laki kan tidurnya di masjid. Oh, oke. Jadi kalau bangun subuh mah udah kecil banget ya ini. Ya ini kan contoh sensing introvert naikin speednya bangun subuh, ya kan? Nah ini mah buat Coach Fahmi udah kecil. Enggak ya, itu kehidupan kecil saya, bagaimana orang tua
kondisi-kondisi yang saya alami waktu saya masih kecil gitu ya. Jadi main bola, cari buah di hutan, jadi apa ya, ngangkut kayu. Jadi tetapi orang tua saya suka maksa saya ikut kompetisi, Mbak De. Oh ya, oke. Ya, jadi ikut lomba ini, lomba itu, setiap hari. Ya, ya. Sensi introvert harus begitu, Coach Fahmi, karena biar dapat panggung. Kalau RMS itu panggung, dia butuh panggung. Ya, dalam arti positif ya, justru di situ terlatih. Nah, lalu kita naik ke level mentality, Coach. Nah, kalau di level mentality, ini contohnya untuk menaikkan speed misalnya, tadi kan sudah dicontohin, ini. Nah, ketika sudah naik level ke mentality, ya, ini saya morality ya. Morality itu contohnya sensi introvert itu wakaf aset, ya. Ini contoh. Kenapa? Karena sudah nggak bicara dirinya lagi, ya. Oh ya. Ya, sudah nggak bicara dirinya lagi. Kalau kami kayak apa nih? Ya, tadi saya bangun 8 pesantren itu antara lain wakaf, Mbak. Saya berikan lahan untuk orang lain. Jadi saya menyerahkan penuh lahan saya, tanah saya untuk dipakai untuk pesantren. Kemudian saya membayar zakat infak setiap bulan ke 8 lembaga zakat. Jadi itu cara saya juga melatih untuk memastikan bahwa apa yang saya dapatkan mengalir kepada orang yang benar. Jadi itu juga yang kita lakukan. Oke. Masya Allah. Wakafnya tadi berarti di 8 pesantren. Di itu sekitar Jawa semua atau gimana, Coach? Ya, ada di Depok 1, di Bandung ada 3, di Jogja, di Bogor 1, di Surabaya 1, di Malang 3. Oke, total 8 ya, Coach. Rencana mau berapa titik lagi, Coach? Segitu aja. Jadi kita ingin 8 itu maksimal. Jadi kami nggak ingin misalnya banyak tapi kecil-kecil gitu. Jadi kami mencoba sebutlah 25 tahun ke depan itu saya fokus ke 8 tadi itu. 8 tadi itu ya, yang penting optimal ya, Coach, tapi jangan kecil gitu. Supaya membesar. Bertumbuh berarti ya? Ya. Tumbuh itu itu kata-katanya Coach Fahmi banget. Nah, berikutnya kalau di level spirituality, nah ini menaikkan speednya, ini contohnya kalau bicara tadi terbiasa bangun sholat malam, karena kan sekali lagi orang sensing itu ototnya kuat, ya. Ini contoh. Nah, kalau Coach Fahmi sendiri ngebangunnya untuk di level spirituality apa yang dibangun, Coach? Kebiasaan yang dibangun. Nggak enak ngomongnya. Nanti kesannya ini ya, Coach ya. Ya kan buat jadi inspirasi, Coach. Jadi saya ini orang yang gini, Mbak. Jadi mohon maaf nanti mau dikoreksi. Saya ini orang yang spontan. Spontan itu saya selalu mengatakan kepada diri saya, ibadah itu harus bergembira. Ya. Ketika saya beribadah pun saya bergembira. Ya. Jadi ketika misalnya saya punya target bangun pagi, misalnya baca Quran walau selembar, misalnya ya. Malam misalnya habis sholat isya baca Quran walau selembar. Nah, ini tapi saya ingin selalu mengatakan itu bagian dari ekspresi kegembiraan saya. Ya. Bangun malam misalnya saya punya rumah yang sangat dipenuhi dengan pepohonan, binatang dan seterusnya. Jadi kalau saya bangun malam itu saya menikmati kehidupan. Saya punya rooftop, saya bangun satu tempat di lantai 3 rumah saya. Tempat saya berinteraksi dengan langit, dengan bintang-bintang, dengan matahari, dengan bulan. Jadi dan di situ saya ekspresikan doa saya, doa malam saya, sholat malam saya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi, luar biasa. Jadi saya ingin ibadah itu intim. Nah, jadi keintiman saya dengan Allah dan bagian dari kebahagiaan. Jadi bukan kayak orang misalnya apa ya, mekanik, pokoknya sekian, enggak. Saya ingin mengalir, alami, natural, membuat saya happy, membuat saya nyaman. Jadi enggak ada paksaan. Jadi di badan saya itu enggak ada paksaan. Nah, gitu. Jadi kalau saya nggak mau, kalau badan saya belum mau ya saya nggak melakukan.
Karena Oke. itu mungkin saya istirahat saja, saya tidur saja, atau saya pergi, atau saya saya ke kafe ngopi, atau saya pergi ke mana untuk menemukan lagi suasana hati sehingga saya bisa terkoneksi dengan aspek-aspek spiritual saya dengan lebih intim dan happy dan rilis gitu. Jadi betul-betul, nah gitulah kira-kira. Oke, berarti terpenuhi 3 ya coach ya syaratnya kalau coach membangun myelin di sini, membangun otot di sini, tadi terbangun intim, ya, happy, ya, dan intim, happy, dan satu lagi apa tuh coach? Tadi kata kuncinya. Bahagia. Bahagia. Rilis. Jadi bagaimana itu rileks, natural, membuat saya bahagia, dan saya menikmati keintiman saya dengan alam, dengan Allah. Oke. Itu tahapannya. Jadi kalau saya lakukan dengan natural, spontan, natural and spontan, kemudian membuat saya bahagia dan rilis semua energi negatif, kemudian saya mencapai keintiman, kebahagiaan puncak karena saya merasa dekat dengan Allah dan alam semesta. Gitu kira-kira. Oke, thank you. Dan itu yang membuat saya punya energi, Mbak De. Yes. Jadi yang membuat saya meluap-luap, berenergi, sangat well motivated, kemudian menggebu-gebu dan ingin segera hustle and robust. Jadi kalau ada 2 kata yang bisa mewakili itu, saya sudah nemu itu ada 2, yakni robust, teguh, tekun, persisten. Hustle, ingin segera. Hustle itu sensing banget, segera. Dan saya melihat setiap waktu ini membuat orang-orang di sekitar saya agak kepontal-pontal. Agak ya, jangan-jangan banyak. Pontal-pontal ya, oke. Oke, coach. Langkah nomor 5 adalah tadi kan sudah melakukan 10.000 jam terdesain ya. Tadi lewat kebiasaan yang coach Fahmi bangun. Dan kelima, kita harus memilih habitat yang mengakselerasi. Wow. Ya, harus memilih mau ada di habitat seperti apa. Nah, kalau Steven itu ya bicara habitat, kalau bicara konsep, walaupun kembali kita lihat profesi kita ya, satu, sosial itu berada di masyarakat transaksional. Ya, ini kalau mengacu tadi entrepreneurship dapat, saya bilang. Ya, satu lagi industri keuangan sebenarnya. Ya, nah sejauh mana habitat ini Coach Fahmi bangun mungkin kalau di industri keuangan dalam hal bagaimana menempatkan aset dalam memilih aset gitu ya. Coach Fahmi punya komunitas sendiri untuk belajar itu gitu. Ada nggak sih Coach? Ya, ini saya sedang menyusun dan sudah saya share ke berbagai teman. Jadi ada 5 ekosistem atau 5 habitat yang sedang saya bangun. Oke. Ya, yang pertama adalah habitat untuk membangun diri. Oke. Membuat saya sehat, membuat saya bahagia. Berarti saya ketemu dengan orang-orang yang suka badminton, suka main bola. Itu kan habitat supaya saya sehat. Sepeda, itu. Kemudian itu udah dibangun tuh Coach? Iya. Oke. Ya. Nah, yang kedua habitat untuk membangun bisnis dan profesi. Yes. Saya kira kalau dicari gitu, insya Allah saya salah satu orang yang komunitasnya paling banyak. Oh. Barangkali bisa dicek, tidak ada komunitas yang belum saya masuki, ya, kira-kira gitu. Iya, itu handphonenya masih berapa itu? Ya, jadi saya salah satu pimpinan ICMI di Malang, pimpinan ISMI. Ya, jadi saya anggota AMA pun ada AMA Jakarta, ada AMA Malang, ada anggota IMA Malang, IMA Jakarta, anggota Kadin Malang, Kadin Solo. Jadi saya membangun habitat atau ekosistem profesi dan bisnis. Yang ketiga, saya membangun habitat atau ekosistem relasi sosial yang luas. Jadi saya paling senang berkunjung, Mbak D. Jadi saya kemarin
berkunjung ke Pak Fadil Muhammad, Pak Arsen Lindro, Pak Jenderal Nono Sampono. Jadi semua orang yang saya bisa datangi, ada kesempatan mendatangi, saya datangi. Saya ingin membangun habitat ekosistem yang membuat saya punya relasi sosial yang luas. Yang keempat ekosistem aset, mungkin yang Mbak D sebut tadi. Industri keuangan tadi. Ya, saya mohon maaf, mohon izin, saya punya sedikit tabungan, saya taruh di misalnya di 5 bank pemerintah sebagai nasabah prioritas. Nah, kenapa kok nasabah prioritas? Nah, ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi saya di situ ketemu orang yang membuat saya nanti terleverage ke atas. Jadi misalnya karena mereka suka gathering, jadi misalnya nasabah prioritas di BRI itu bisnisnya apa? Untuk properti. Kita ketemu. Jadi kalau cari alasan ketemu itu bisa Mbak D. Jadi kalau kita sama-sama nasabah prioritas BRI ya. Oke, keren. Itu saya sebut dengan ekosistem aset. Jadi saya harus dekat dengan orang-orang yang kaya, yang duitnya banyak, yang punya bisnis bermacam-macam, yang tiap hari cetak duit. Nah, jadi caranya yaitu saya letakkan sedikit uang saya di 5 bank pemerintah dan saya jadi nasabah prioritas di situ supaya saya kenal dengan semua orang kaya yang tiap hari duitnya berlimpah ruah. Oke, itu terpenuhi langsung nih Coach, industri masyarakat transaksional dan industri keuangan. Kenapa transaksional? Tadi saya merasa begini, Coach Fahmi bilang, saya harus naruh di prioritas. Kenapa? Karena saya biar bisa ketemu orang-orang yang bisa meleverage saya. Gitu kan? Ini dapat nih definisi transaksionalnya, tapi di satu sisi itu inline sama industri keuangan. Karena kan Coach Fahmi memang menargetkan setiap tahun ada aset, lalu bertambah aset, bertambah bisnis, ya kan? Kan itu masuk industri keuangan juga. Masya Allah, luar biasa. Ya, satu lagi Mbak, mohon izin. Satu lagi tuh. Satu lagi ekosistem legacy. Ada ya Coach? Ekosistem. Bangun diri, bangun profesi, bangun relasi sosial yang luas, bangun aset dan bangun legacy. Oke. Bangun legacy ini saya bertemu para tokoh, saya berkenalan dengan para ustadz yang punya nama besar di Indonesia. Saya masuk organisasi-organisasi yang tidak hanya memikirkan bisnis, dan seterusnya. Nah, itu yang membuat hidup saya terkoneksi dengan warisan-warisan yang mungkin bermanfaat bagi manusia di 25 tahun terakhir hidup saya. Masya Allah. Berarti legacy yang Coach Fahmi sudah setting di 25 tahun yang fase 3 berarti ini ya? Ya. Oke, berarti 5 ini pembagian kapasitas waktu, energi gitu. Ini paralel semua berbaringan atau yang legacy saya banyakin. Kenapa? Karena udah fase ketiga nih saya. Ya. Jadi itu kan? Kalau saya ajarkan ini ke orang muda, saya selalu mengatakan bangun diri itu harus selesai di 20-30 tahun. Bangun diri. Misalnya setelah 30 tahun baru mau belajar apa, itu boleh nambah-nambah, tetapi yang inti harus selesai di 30 tahun. Oke. Kemudian bangun profesi dan bisnis itu di 30-40 harus sudah selesai. Jadi bangun relasi sosial dari mulai 30-40 sampai 50. Nah, itu bangun relasi sosial. Jadi selalu 3 ininya irisannya. Kemudian bangun aset itu dari 40, 50, 60. Bangun legacy itu harus dari 50, 60, 70 dan seterusnya. Oke, berarti ini persiapan gitu. beneran bangun legacy ya? Ya, jadi kalau tangan 5 gini Mbak D, itu selalu ada 3 yang sedang berdiri. Oke. Kalau saya sekarang berarti relasi, aset, dan legacy. Ya, jadi bangun diri, bangun bisnis sudah bukan agenda utama saya. Udah beres itu harusnya. Ya, bukan sudah beres, tapi karena umurnya udah 50. Jadi harus dipaksa bergerak di jadi terpaksa harus bergerak. Bergerak ke ranah relasi yang luas, aset dan legacy. Jadi kalau masih 40 berarti bisnis, relasi dan aset. Nah, gitu kira-kira
Kira-kira begitu. Gitu ya. Berarti 0 sampai 30 berarti 3 di sini. Ya. Oke. Berarti kalau masih 30 ya ini. Yang pertama bangun diri, bangun bisnis. Bangun bisnis. Bangun relasi. Relasi. Ya. Oke. 40 bangun relasi, ya itu begitulah pokoknya. Terus jalan. Yes, luar biasa stepping stone-nya ya. Oke. Nah, berikutnya coach adalah memilih mentor dan coach. Nah, seorang coach Fahmi, apakah masih punya mentor dan coach? Gimana nih coach? Ya. Tentu ya, tentu saja ya. Yes. Jadi untuk bisnis saya belajar kepada semua orang-orang yang saya pandang punya pengalaman dan ilmu. Nah, jadi pasti Mbak D tahu saya ini orang yang sangat senang belajar. Ya. Saya ke Pak Farid saya sering bertemu dan belajar, ke Pak Jamil saya ikut kelasnya, Indrawan Nugroho saya ikut kelasnya, betul. Pak B ikut kelasnya, Pak Budi Satria Isman. Jadi pada dasarnya saya tidak pernah berhenti belajar. Ya. Jadi saya selalu mengakses pada sumber daya pengetahuan yang terbaharui. Nah, jadi pengetahuan saya selalu terbaharui. Kemudian misalnya certified, saya pemegang asesor kompetensi BNSP, saya pemegang 8 sertifikat dari BNSP, saya master trainer BNSP. Jadi saya terus ingin memajukan diri saya supaya saya tidak kehilangan relevansi dengan orang-orang yang saya layani. Karena Mbak Dia tahu sendiri, sekarang anak-anak muda ilmunya luar biasa, tidak pernah berhenti belajar. Kalau saya tidak belajar dan memperbaharui diri, maka saya kehilangan relevansi dengan kehidupan anak-anak muda ini. Kira-kira begitu. Yes, benar. Kata kuncinya relevansi tadi ya. Nah, yang langkah ketujuh Coach Fahmi, pastikan Anda ya stay on the track. Nah, sebenarnya stay on the track-nya orang sensing introvert tuh ada 2, ini nggak ada di filenya. Sensing introvert itu bertambah kekayaannya, ini Coach Fahmi banget dengan menambah aset. Ya, stay on the track-nya ya. Dan kedua adalah ditambah hematnya. Nah, ditambah hemat di sini gimana? Kenapa? Karena sensing introvert itu kan kalau potensi di personality, dia punya potensi untuk menyenangkan dirinya. Nah, sehingga dia harus bertambah juga hematnya. Ini seperti apa nih hematnya Coach Fahmi dalam bisnis? Ya. Saya sebenarnya boros. Ya itu dia tadi kan, karena kan ada potensi. Selama lari kebaikan, oke? Ya, saya ini pemboros. Pemborosnya dalam hal apa dulu nih? Saya sebenarnya kalau ada yang bilang saya hemat itu mungkin lebih ke ini Mbak. Jadi saya sangat menghargai. Maaf ini apakah termasuk juga ya? Misalnya kalau di rumah itu anak-anak habis bikin makanan tidak habis, misalnya itu saya, ini siapa yang bikin makanan? Ayo habiskan. Nah, gitu. Apakah termasuk itu ya? Jadi, terus, termasuk tuh Coach. Nah, kalau misalnya ini kenapa alat ini rusak, kenapa barang ini rusak, ini kenapa ini ya. Jadi saya orang yang sangat rajin dalam tanda petik untuk ngopeni apa ya, pokoknya ini sampai rusak, ini harus dirawat, ini awet. Jadi kalau saya punya sesuatu itu pasti awet. Yes, itu sensing banget Coach. Oke, luar biasa ya. Jadi itu salah satunya Coach ya. Jadi berhemat tapi untuk hal-hal yang positif gitu ya. Jadi barangkali, tapi ini agak barangkali kurang pas ya. Jadi saya ini pengen sekali, saya berharap para pemirsa tidak keliru memahami. Saya ini senang sekali. Kepuasan tertinggi saya itu kalau saya mengeluarkan uang untuk orang lain. Itu kan karena udah levelnya udah di mana Coach? Gitu ya. Sehingga saya merasa morality minimal itu Coach Fahmi kan. Saya merasa tidak hemat. Jadi sebenarnya hidup saya ini sangat tidak hemat. Saya butuh duit banyak setiap bulan untuk menghidupi banyak. Saya menghidupi banyak keluarga, saya menghidupi beberapa anak ustadz. Oh ya, maksudnya hemat di sini Coach buat dirinya.
Tapi buat orang lain enggak, sudah levelnya udah tinggi banget nih Coach Fahmi. Oke. Yes, buat dirinya dia tidak sibuk menyenangkan dirinya, tapi ya buat orang lain jadinya. Oh, iya. Nah, jadi penasaran nih, seperti apa Coach Fahmi berhemat untuk dirinya? Misalnya contoh tadi, barang, nggak boleh barang tuh masa manfaatnya pendek gitu kan. Kalau saya pendek tuh cenderung. Nah, seorang Coach Fahmi bisa itu punya barang masa manfaatnya panjang. Tapi buat orang lain insya Allah luar biasa Coach Fahmi mah. Udah di levelnya keren banget. Jadi mungkin ya. Jadi seperti saya misalnya, saya punya Altis itu sudah 12 tahun. Nah, itu contohnya Coach. Itu dipakai terus? Iya. Saya kendaraan pribadi saya Fortuner sudah 8 tahun. Itu maksudnya. Menuju 9 tahun, nah gitu kan. Murid-murid saya datang ke Malang pakai Alphard. Jadi saya maaf ya, kadang-kadang apa harus kalau saya beli Alphard apa nggak kemahalan ya? Itu maksudnya Coach, berarti Coach sudah beneran on the track tuh Coach. Gitu ya. Jadi tambah aset, tambah kaya, ya kan? Plus tambah hemat. Ya kan kaya itu bukan berarti harus boros gitu kan. Itu track banget. Dan terakhir nih Coach, langkah terakhir adalah bagaimana kita mengakselerasi pertumbuhan profesi itu dengan kontribusi kerja 3As. Pasti Coach Fahmi udah tahu ini ya. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nih Coach, ini kan harus dalam semuanya, ini tiga-tiganya berperan. Ini tiga-tiga berperan. Walaupun persentasenya kalau di Steven, ya, ketika sudah di level di tahap akhir ini, komposisinya sudah berubah, ya. Kerja kerasnya 4%, 6 kerja cerdasnya 16%, berarti udah 20% ya Coach. Sisanya adalah kerja ikhlas 80% Coach. Wah, ya jadi tetap dalam sehari-hari kita tiga-tiga ini kepake, ya. Cuman persentasenya, komposisinya situ sudah mengalami perubahan gitu ya. Nah, Coach Fahmi sendiri memaknai kerja 3As ini seperti apa, Coach? Ya. Jadi saya merasa hidup saya itu hidup apa ya istilahnya. Jadi pencarian saya untuk dunia itu saya nyatakan selesai di usia 50. Jadi sekarang ini saya tetap nyari duit, tetap menabung, berinvestasi, tapi yang paling hari-hari saya pikirkan orang lain gitu ya. Jadi saya sepakat itu kira-kira bahwa fokus usia 50 dan seterusnya itu betul-betul gimana ya saya dapat banyak uang dan bisa dibilang sekian persen untuk orang lain. Karena misalnya Mbak, saya punya nafkah, saya punya rumah kos, 100 kamar kos, jadi saya punya putra, punya penghasilan yang bagus, saya punya anak-anak 5 orang sudah di fakultas kedokteran, jadi artinya saya merasa ini waktu saya untuk fokus kepada kerja-kerja untuk orang lain. Oke, jadi persentasenya sudah bergeser, sudah disetting di umur 50 gitu ya berarti Coach ya tadi ya? Saya merencanakan. Merencanakan tapi saya masih tetap bernafsu uang loh Mbak ya. Jadi saya iya tetap harus. Kan kebaikannya dari situ jalurnya. Karena kalau kata Pak Farid orang-orang sensing emang harus nafsunya ke uang. Ya, jadi karena tugas saya ini juga banyak sekali yang belum selesai. Jadi pegawai-pegawai saya, orang-orang di sekitar saya, ya khususnya sebelum pandemi kami punya hampir 1.000 orang pegawai. Yes. Bagi saya ini harus dihidupkan kembali, ya, kerjaannya dipulihkan, dan kemudian masa depannya harus dijaga. Nah, jadi itu hari-hari ini menjadi pusat perhatian saya. Karena kalau untuk saya, insya Allah keluarga sudah ada nafkah,
Ya, rumah kos walaupun sekarang juga lagi lockdown. Lagi lockdown. Kalau pendapatan itu mengalir terus, hanya tidak berhenti semangat saya untuk collect money, untuk create a ton of money, ya, untuk membiayai impian-impian yang belum terwujud. Kira-kira gitu, Mbak De. Oh yes, benar Coach. Itu udah harus begitu Coach, memang chemistry-nya harus kejaga itu terhadap uang. Karena itu tadi 1.000 orang ada di belakang Coach Fahmi. Masya Allah, luar biasa Coach. Nah, terakhir dong, legasinya disebutin Coach. Tadi sih kata kuncinya udah keluar 2 ya, entrepreneur, leadership. Nah, seberapa besarnya Coach yang mau ditinggalkan sebagai legacy? Ya, saya sudah menulis 2 edisi ya. Ada edisi 96, ada edisi 2006. Itu sebuah spanduk berisi 12 poin big goal saya ya. Big goal saya atau legacy saya untuk banyak sekali, ada 12. Kemudian saya tahun 2016 kemudian saya revisi dalam bentuk book trip berisi 25 impian-impian saya yang ingin saya raih selama 25 tahun yang akan datang. Nah, itu dalam bentuk apa tadi Coach? Dalam bentuk apa? Book dream, jadi ada buku. Oh, book dream, oke. Ada buku 25 poin yang ingin saya raih ya sampai di akhir nanti. Tapi sebelum itu ada spanduk di kamar saya berisi 11 poin edisi 2006. Ada yang edisi 96 itu 10 poin saya raih, seperti misalnya menghajikan, membangun rumah 100 rumah untuk para ustadz, menghajikan 100 orang, misalnya itu saya tulis ada di situ. Ya. Kemudian bangun rumah sakit, ya saya punya anak ingin punya rumah sakit internasional untuk melayani orang miskin. Kemudian ingin punya sekolah, ya. Kemudian yang paling penting adalah ingin membantu. Nama saya sendiri itu singkatannya adalah IME. Nah, IME. Bukan IMF. Ini IME. Ini apa nih IME? Muhajirin El Fahmi. Itu artinya adalah 1 million entrepreneur. Saya tuh lagi mikir gitu. Tadi saya tag kok ada, tiba-tiba ada Muhajirin, apa nama aslinya? Jadi itu sebenarnya gimana Coach? Ya, jadi nama lengkap saya itu Imam Muhajirin El Fahmi. Oh, jadi, emang nama lengkapnya emang itu. Ya, oke. Singkatannya kan IME. Yes. Oke, terus itu mau diapain? Ya, kalau diplesetkan menjadi 1 million entrepreneur. 1 million entrepreneur. Oh, itulah. 1 juta entrepreneur. Jadi itulah yang berharapkan menjadi legasinya. Berarti sekarang sudah berapa Coach untuk mencapaikan di fase 3? Berarti fase 3 kan anggap ini kan husnuzon nih. Oke, 25 3 ke 75. Sekarang sudah berapa tuh? Nah, 1 million, subhanallah, masya Allah. Tentu harapannya, jadi ini saya berharap betul apa itu istilahnya eksponensial di 25 tahun terakhir ini. Yes, eksponensial. Berarti kelas GBC-nya itu berarti udah nggak setahun berapa kali naik dong ya jumlahnya? Karena itu harus saya songsong. Saya bikin kelas-kelas di tiap kota tadi supaya pencapaian tercapai. Jadi karena teman-teman GBC yang ngebantu di sana. Karena itu Mbak, jadi setelah usia 50 tahun, saya harus tidak boleh memikirkan tentang anak, tentang keluarga, tentang nafkah. Karena saya akan keliling Indonesia, tapi semua organisasi saya jalan, bisnis saya jalan, keluarga terurus. Nah, karena itu ini betul saya berharap ada proses. Jadi kalau saya bagi jadi 5, nafkah, saving, bisnis, kemudian invest dan lifestyle. Nah, jadi lifestyle saya sekarang ini berdampingan dengan invest. Fase saya menginvestasikan supaya bisnis-bisnis saya bekerja
bisnisnya orang lain, pakai uang saya bekerja di bisnis-bisnis orang lain itu, dan saya tetap menghasilkan uang. Jadi ini fase nafkah oke, saving oke, bisnis oke, sekarang saya ke invest dan lifestyle. Jadi gaya hidup saya adalah gaya hidup edukasi, pemberdayaan untuk UMKM dan para leader di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan saya ingin mewariskan satu legacy, orang mengenang tentang Coach Fahmi atau kalau dari nama terakhir saya EL Fahmi, EL itu entrepreneur leadership. Entrepreneur leadership, yes, oke. Entrepreneur and leadership. Nah, jadi sebenarnya nama saya ini punya dua makna penting tadi. Yang pertama IME 1 million entrepreneur, EL entrepreneur and leadership. Nah, jadi itu legacy saya. Itu proses pencapaiannya. Satu kan tadi keliling kota dengan mempunyai partner di semua kota, sudah terbang, udah established nih partner-partnernya kan. Yes. Itu yang entrepreneur. Kalau yang leadership lewat jalurnya sama, itu paralel. Iya, paralel. Oh, oke. Paralel. Karena seorang entrepreneur akan sekaligus seorang leader. Yes. Oke. Yes. Tetapi saya juga punya kelas namanya Grounded Special Program for Politik, Mbak. Oh ya, oke. Saya punya 28.000 orang alumni di bidang politik yang juga siap saya gerakkan untuk melangkah selanjutnya. Wah, kebayang aku fondasinya. Ya, kalau dalam konteks 3As tadi saya merasakan tiga-tiganya itu seimbang, Mbak. Ya. Jadi sekarang kita butuh pencapaian dengan kerja keras. Saya tidak pernah berhenti untuk bekerja keras. Jadi artinya setiap hari 12 sampai 16 jam bekerja, masih saya lakukan. Kerja cerdas, saya menginvestasikan banyak hal untuk membangun supaya saya masih terus punya ketajaman berpikir. Dan yang ketiga, kerja ikhlas, tentu itu meliputi semua tadi. Dan saya kira yang paling penting sebenarnya adalah mewariskan sesuatu yang kemudian dia tetap hidup ya, dalam konteks Islam, ilmu yang bermanfaat, anak-anak muda generasi yang terus bekerja untuk umat dan bangsa, dan bangunan-bangunan atau karya-karya yang masih tetap bermanfaat ketika kita sudah tidak ada. Jadi saya kira saya ingin mengatakan bahwa sampai detik terakhir saya hidup, saya akan tetap bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas. Nah, tambahin lagi tuntas itu sensi. Bukan hanya ikhlas, jadi harus ada satu as lagi. Jadi 4 as ya kalau buat Coach Fahmi. Yes, ya. Jadi harus kerja tuntas. Rasanya saya selalu mengatakan, kenapa saya ingin hidup lama? Karena saya ingin melihat anak muda mencapai keberhasilan, dan saya masih ingin menyaksikan. Nah, gitu Mbak, itu sering saya katakan berulang-ulang. Jadi kerja tuntas. Yes. Jadi di stepping stone terakhir, Coach Fahmi menambahkan ya, kerja keras, cerdas, tuntas dulu ya, Coach. Tuntas dulu dan ikhlas. Oke, boleh. Untuk legasinya adalah meninggalkan banyak pemuda, gitu ya. Pemuda nih ya. Makanya Coach Fahmi banyak belajar karena agar relevan sama apa yang ingin menjadi legasinya, benar nggak, Coach Fahmi? Ya kan? Makanya banyak belajar karena kan pemuda yang ingin ditinggalkan, benar kan, Coach Fahmi? Betul. Yang adalah pemuda yang jumlahnya 1 million. 1 million itu benar-benar sudah bergandeng dengan leadership. Yes, terintegrasi. Terintegrasi nih berdua. Maka totalnya adalah 1 million entrepreneurship. Dan leadership. Itu ya Coach Fahmi. Masya Allah. Insyaallah. Sobat Screener yang mendengarkan apa yang ingin menjadi legacy Coach Fahmi, aminkan. Ya, jangan amin ya. Amin, beda ntar. Kalau amin Pak Amin nanti.
ya, untuk diaminkan ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Sobat Stipiner dimanapun, mesin kecerdasan apapun, personality genetik apapun, dan yang pasti terutama buat kamu-kamu yang sama dengan Coach Fahmi memiliki mesin kecerdasan sensing, terutama sensing introvert. Ya, jadilah seperti Coach Fahmi, jadilah seperti Ari Ginanjar, Evo Santosa, Agim. Sebenarnya saya tahu itu dulu. Oh ini Bupati kemarin Madura, Bangkalan, ya itu SI juga, ya jadilah seperti SI yang lain, Ari Untung, SI Ari Untung ya. Oke, Coach Fahmi ada pesan terakhir buat sobat-sobat Stipiner yang menyaksikan gitu ya, streaming kali ini, Coach. Ya, jadi syukuri apapun anugerah takdir yang sudah dikaruniakan oleh Allah, tapi asahlah yang dimiliki, pertajam, beri konten dan bobot yang besar, campailah pada level-level yang paling tinggi dan berkualitas, dan kontribusikan kepada orang-orang yang di sekitarnya dengan maksimal. Masya Allah. Terima kasih. Oke, kita doakan Coach Fahmi selalu sehat sebagai bentuk rasa syukurnya yang akan pergi ke semua titik di Indonesia ya. Ya, insya Allah. Berarti setelah pandemik ini nggak ada di rumah nih? Pandemik tetap di rumah. Enggak, setelah pandemik nggak di rumah karena akan pergi ke seluruh kota, dan pastikan Coach itu yang awal sehat. Setuju. Oke, terima kasih Coach Fahmi. Terima kasih atas inspirasinya, legasinya yang bisa menjadi contoh buat yang lain. Kenapa? Dan tidak hanya contoh, boleh Anda berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, silakan bersaing dengan Coach Fahmi. Silakan. Silakan, tapi dalam kebaikan. Benar ya, Coach? Betul. Lampaui, wow, bahkan Coach Fahmi bilang lampaui. Lampaui, betul. Itu sudah saya sering sampaikan ke anak-anak muda. Ya. Jadi saya tidak merasa langkahi saya, lampaui, capailah yang lebih tinggi lagi dari pencapaian saya. Itu saya hanya ikhlas. Ikhlas ya, kerja ikhlas kalau gitu ya itu Coach. Luar biasa Coach. Oke, terima kasih Coach Fahmi, terima kasih teman dari senang Mbak Di, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.